Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Provokator Fisika. Nah, pada video selanjutnya, setelah saya bahas dua bagian dari pembahasan soal KSM Fisika tingkat provinsi 2019, maka kita lanjut ke bagian yang ketiga. Jadi bagian ketiga, setelah kita bahas nomor 18, maka kita lanjutkan ke nomor 19. Nah, bisa Anda perhatikan dalam hal ini, jadi sebuah balok, ya, jadi sebuah balok ini ditembak, masanya 1 kg, jadi ini masanya 1 kg, ini ditembak dalam bidang miring dengan sudut theta kemiringannya, di mana tangan theta itu adalah 3/4. Artinya perbandingan sinus tangannya itu artinya sini 3, sini 4, dan sisi miringnya itu 5. Nah, ini Anda sudah tahu Pitagorasnya seperti itu. 3/4 tangan sindemi tandesam kosami. Kemudian ini masanya 1 kilo. Kemudian peluru yang ditembakkan dari senapan memiliki massa 10. Jadi yang ini 1 kilo, sedangkan peluru ini masanya adalah 10 gram. Langsung saya ubah, berarti menjadi 0,01 kg. Ini 1 kg. Nah, kemudian kita lanjutkan kelajuan awalnya. Jadi setelah menembus, ya, jadi nanti ini akan menembus, kemudian dia akan bergerak, setelah menembus dia akan bergerak sendiri. Nah, lajunya, jadi kalau kecepatan setelah menembus ini misalkan kita sebut sebagai V, kita kasih simbolisasi. Kalau ini V, maka setelah itu bergabung, setelah itu kita sebut VP, V peluru misalkan. Ya, ini besarnya VP adalah 20. Nah, itu kan. Kemudian akibat tembakan peluru tersebut, balok bergerak sampai ketinggian 0,57. Jadi nanti ini akan bergerak sampai, nah, ketinggiannya itu adalah 0,h, ini h, 0,57, misalnya seperti itu, meter. Koefisien gesekannya ada, berarti mu nya ada 0,2, terus g nya juga ada, masukkan 10 ini. Maka pertanyaannya adalah, hitunglah kelajuan peluru sesaat sebelum mengenai. Jadi V nya ini berapa? V pelurunya berapa? Itu analisis untuk soal nomor 19. Mari kita bahas bagaimana caranya mengerjakannya. Jadi kita analisis bahwa pada kondisi ini terjadi peristiwa dalam pembahasan tumbukan, yang mana ini kondisi diam, kemudian ini bergerak, berarti ini punya momentum, setelah itu ditumbukkan, kemudian bersatu. Artinya apa? Jadi kondisi awal, momentum awal itu masing-masing kita tuliskan, berarti MP V peluru, ya, V ini V peluru awal, V peluru awal. Jadi kemudian ditambah ini diam, baloknya diam. Jadi MB VB ini nanti 0, ya, ini diam, V baloknya itu 0. Nah, kemudian setelah itu bergerak bareng-bareng, MP plus M balok VPB. Jadi dia akan bergerak bareng-bareng. Setelah bergerak bareng sesaat, dia akan pisah. Jadi momentumnya kembali lagi. Jadi MP VP plus MB VB. Jadi seperti itu. Maka kita langsung, ini kita tidak perlu bahas yang ini, kita langsung dari sini ke sini aja pembahasannya. Sehingga yang kita ambil itu langsung, jadi MP VP 0, ini 0 karena VB nya 0, langsung, ya. Jadi MP VP plus MB VB. Nah, yang ditanyakan itu adalah VP 0 ini. Nah, ini berapa? Ya, ini sudah ada, M sudah ada, M sudah ada, VP nya sudah ada, VP nya 20, MB nya sudah ada semuanya, kecuali
VB. Nah, maka VB ini harus kita cari dulu dengan cara yang lain. Ya, yaitu karena ini kalau kita bahasakan ini kecepatan, berarti dia tenaga potensial. Ya, keliru. Tenaga kinetik itu diubah untuk berusaha berpindah sejauh S. Jadi tenaga kinetiknya ini berpindah untuk sejauh S. Sejauh S itu berapa gitu kan. Dalam kata lain, ini berarti ada perubahan antara tenaga kinetik ditransfer menjadi kerja atau usaha. Nah, di sini berarti setengah M, ya, setengah MVB. Jadi MVB kuadrat, baloknya maksudnya, di baloknya ketika bergerak itu. Kita nyari VB-nya dulu, kecepatan balok, maka bendanya adalah benda balok yang kita tinjau. Kemudian dia usahanya apa itu usahanya sigma F kali S. Nah, kita analisis gaya-gaya yang bekerja dalam sistem ini. Gaya yang bekerja dalam sistem itu apa saja? Yang pertama, gaya yang pertama adalah gaya W. Kalau ini beratnya ke bawah, maka di sini W sin theta. Nah, geraknya ke atas berarti ada gaya gesek yang melawan. Ada juga gaya gesek sini. Jadi F kinetik, ya, F kinetik. Sehingga arahnya ini sama. Kalau sama sini semuanya berarti positif gayanya. Sehingga setengah M VB kuadrat. Di sini langsung saya tuliskan berarti W sin theta plus F kinetik kali S. Kita jabarkan, masih ingat tentang gaya gesek? Jadi kalau gaya gesek itu berarti F kinetik, gaya gesek ini sama dengan mu kali N. Mu kali N. Nah, N-nya adalah ke atas ini. Sama dengan yang ke bawah, yaitu W cos theta. Sehingga ini mu W cos theta. Ya. Kita masukkan setengah M VB kuadrat, berarti langsung mg sin theta. Nah, ini mu, ya. W nya langsung saya masukkan M kali G cos theta kali S. Unsur S di sini tidak ada, yang ada adalah H. Maka langsung kita ubah S ini. Jadi kalau Anda perhatikan, ini untuk khusus S disikatkan dengan theta, berarti sin ini dihubungkan dengan H, dengan theta, dengan S, berarti ini sin. Sin adalah hadapan per miring. Jadi sin theta sama dengan H per S. Artinya S sama dengan H per sin theta. Maka kita masukkan. Ya, kita langsung masukkan aja di sini. H per sin theta. Maka kita akan dapatkan satu persamaan akhir sebelum angkanya dimasukkan. Ini bisa coret semua masanya. Oke. Nah, ini langsung kita masukkan. Sehingga setengah VB kuadrat ini masukkan. Masukkan ke sini, berarti menjadi GH per sin. Ini ada sin, berarti sinnya hilang. Ya, begitu. Dan ini mu G H cos per sin, berarti tangan. Cos per sin sepertangan.
Ya, jadi cos per sin itu sepertangan. Ini cos, begitu H ini saya masukkan ke sini, berarti kan cos per sin, sehingga sepertangan. Nah, ini sudah ada semuanya. Angkanya silahkan Anda masukkan, silahkan nanti dihitung ya. VB nanti akan ketemu berapa, silahkan nanti Anda menghitung. Nanti akan ketemu akar 14,44, yaitu sekitar 3,8 VB nya. Setelah ketemu 3,8, kita coba hitung, masukkan ke sini. Berarti ini kita masukkan menjadi MP itu 0,01, VP awal ini berarti V, VP awal itu V, kita masukkan MP 0,01, ini 20, ini 1, ini 3,8, ini sudah dapat tadi. Maka V nanti akan Anda dapatkan itu nilainya tepat sekali sejumlah 400 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 21. Jadi sebuah bola berisi berumur M, panjangnya L, diletakkan simetris, berarti tengah-tengah, artinya karena simetri maka tengah-tengah. Penopangnya ini jaraknya ini 0,5 L. Jadi ini 0,5 L. Sedangkan yang di sini 0,25 L. Artinya yang sebelah sini juga 0,25 L. Karena panjangnya adalah L. Ya, simetri tengah-tengahnya begitu. Nah, kemudian anak dengan massa 1,5 M ya, yang tadi masanya M, jadi bebannya massa M. Nah, anaknya ini masanya 1,5 M. Mulai berjalan dari C di sini menuju B itu pas di ujung sini. Nah, kira-kira supaya anak bisa sampai di titik B, biar sampai di sini, seberapa jauh jarak minimum penumpu D harus digeser? D-nya ini harus digeser ke sini itu berapa jauhnya? Artinya ketika dia orang ini nyampe si B, berarti antara berat batang yang ada di sebelah kanan ini nanti seimbang dengan beratnya anak tersebut. Maka kita gambarkan ulang. Taruhlah yang kita, misalkan tadi kan gambarnya ini, terus kita geser jadi di sini ya, ini B ya, begitu. Gaya-gaya yang bekerja itu di tengah-tengah itu adalah W batang, terus orangnya nanti dia akan nyampe sini, si anak tersebut nyampe sini, berarti dia punya beban W orang. Nah, agar seimbang kan berarti ini harus tahu jaraknya ya kan, ini berarti L orang, yang sini juga L beban ya. Jaraknya ini tengah-tengah ini yang setengah, jadi kalau jarak ini ke sini 0,25 L. Nah, D papan ini kita geser, misalkan kita gesernya itu X, misalkan X. Lah, awalnya ini kan 0,25 L dari awalnya. Ketika dia digeser, berarti sejauh X, berarti panjang di sini X ya, 0,25 L min X ya, kan begitu. Nah, sekarang dengan konsep torsi Anda sudah tahu semuanya bahwa yang namanya torsi itu adalah gaya dikali jarak terhadap poros lengannya. Jadi ini R ya, berarti dalam sini kita imbangkan. Jadi yang si anak tersebut nanti torsinya menyebabkan ini bergerak ke bawah searah jarum jam, sedangkan beban ini torsinya itu menyebabkan melawan jarum jam, sehingga seimbang, torsinya 0 totalnya. Atau dalam hal ini torsinya sama, torsi beban itu seimbang dengan torsi orang.
berarti ini W beban dikali jaraknya LB dengan W orang LO. W beban itu berarti M beban kali G, L bebannya adalah tadi sudah ada, yaitu sejarak 0,25 L plus X, ya kan, jaraknya ini LB, ini sampai sini. Kemudian ini M orang kali G sejarak LO, LO nya ini 0,25 L min X. X nya itu nanti berapa gitu kan, jadi X nya digeser berapa. Nah ini boleh corek, ini M bebannya adalah M kali 0,25 L plus MX, kemudian ini 1,5 M dikalikan ini 0,25 L min 1,5 MX. Nah, setelah Anda masukkan, nanti Anda silakan hitung. Ini agak rumit sedikit, tapi dalam perhitungan nanti ketemu 0,05 L, yaitu jawabannya adalah yang B. Artinya ini digeser, jadi digeser sejauh X 0,05. Ya, kita lanjutkan untuk yang kita loncat ke nomor 25. Jadi pembahasan kita nomor 25. Nomor 25 ini angka-angka tidak ada. Di sini diterangkan bahwa bila sebuah partikel massa M itu bolak-balik dari bolak-balik ke sini dalam kubus dengan panjang sisinya S kali S kali S, ini gambarnya abaikan saja, kemudian arahnya itu hanya sumbu X saja, maka jika diketahui tumbukannya elastis sempurna, maka berapakah tekanan yang dilakukan molekul terhadap dinding, terhadap luasan ini. Jadi dalam teori kinetik gas itu kita ketahui bahwa EK itu sama dengan 3/2 kT. Jadi seperti itu. Kemudian kita hubungkan dengan suatu rumusan dalam kinetik gas yang ada hubungannya dengan P, yaitu KT ini kita ganti dengan PV dengan NKT. N-nya kita sudah tahu semuanya, N-nya adalah 1, sebuah partikel. Jadi N-nya ini 1. Maka kalau kita masukkan berarti KT sama dengan PV. Kan begitu. Kemudian untuk volumenya, volume itu kan volume dalam ruangan berarti sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisi pangkat 3. Langsung kita masukkan ke sini, berarti EK kita ganti menjadi setengah MV kuadrat 3/2 P S pangkat 3. Nah, maka ini dengan mudah kita coret, sehingga P kita ubah ke sini menjadi MV kuadrat per 3 S pangkat 3. Ya, ini untuk tekanan ketika gerakan molekulnya itu gerakannya ketika dimensi 3. Jadi angka 3 ini adalah dimensi 3. Nah, ketika dalam soal ini hanya pada sumbu X, maka kita hanya ambil satu dimensi saja, sehingga tekanannya ini MV kuadrat per S pangkat 3, yaitu jawaban yang tepat adalah yang A, karena sudah digarisbawahi ini hanya untuk arah sumbu X.